Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya Allah yang Maha Baik, kami mengucap syukur kepadamu atas berkat-Mu yang melimpah bagi diri dan hidup kami, atas penyertaan-Mu bagi kami sepanjang malam tadi hingga pagi ini. Engkau memberikan kami hari yang baru dan nafas kehidupan. Tuhan, pada hari ini kami memulai seluruh rangkaian kegiatan kami dengan menimba kekuatan daripada-Mu melalui sabda Tuhan Yesus Putra-Mu. Utuslah Roh Kudus-Mu masuk dan menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami bacakan dan kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini senantiasa menginspirasi dan menguatkan kami, memampukan kami untuk setia melayani Dikau melalui tugas dan pekerjaan kami yang kami jalankan khususnya pada hari ini. Semoga kehadiran kami mendatangkan berkat bagi sesama. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda, "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Sebab seandainya di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Maka pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kalian, ia mendengarkan Daku. Dan barang siapa menolak kalian, ia menolak Aku. Dan barang siapa menolak Aku, ia menolak Dia yang mengutus Aku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui bacaan Injil yang kita dengarkan pada hari ini, Tuhan Yesus sungguh mengecam Korazim dan Betsaida, karena mereka melihat dan menyaksikan mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka, akan tetapi mereka tidak bertobat, tidak mau mendengarkan, dan bahkan mengabaikan semua yang dilakukan dan ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kita pun seringkali di dalam hidup kita, kadang juga kita seperti Korazim dan Betsaida yang menyaksikan, tahu tentang apa yang baik dan benar yang dikehendaki oleh Tuhan, namun seringkali kita mengabaikannya. Sebagai anak-anak, kita kadang tidak mau mendengarkan segala nasihat baik yang disampaikan oleh orang tua sebagai wujud dari suara dan kehendak Allah. Sebagai rekan-rekan kerja, kadang kita kurang mampu untuk mendengarkan sesama kita yang memberikan masukan, nasihat, bahkan petunjuk-petunjuk yang berguna bagi hidup kita sebagai bentuk suara dan kehendak Allah. Seringkali juga di dalam hidup bersama, di dalam rumah, atau di dalam sebuah institusi atau komunitas, kita kurang mampu untuk mendengarkan pemimpin kita, atau bahkan kita juga belum mampu untuk mendengarkan masukan-masukan
dari sesama rekan sekerja dan tempat di mana kita tinggal bersama. Sabda Yesus, celakalah Korazim dan celakalah Betsaida, itu juga berlaku untuk kita semua. Maka saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak untuk membaharui diri kita dan bertobat. Kita diminta oleh Tuhan Yesus untuk mampu mendengarkan suara Allah melalui sesama kita yang ada dan senantiasa memberikan jalan dan masukan yang baik bagi kita. Dan hal itu mungkin bisa terjadi. Kita akan bisa mampu mendengarkan suara Allah di dalam diri sesama kalau kita bisa merendahkan diri kita, rendah hati, terbuka pada bisikan Roh Kudus yang menuntun kita untuk senantiasa menuju kepada jalan yang benar. Mari di dalam hidup kita mengasah kemampuan mendengarkan dan kepekaan kita untuk menangkap suara dan kehendak Allah melalui lingkungan alam, melalui saudara-saudara kita, dan sesama yang ada di sekitar kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa melalui sabda Yesus yang mengecam Korazim dan Betsaida, kami pun disadarkan akan sabda yang sama yang menegur kami, agar supaya di dalam hidup kami semakin mampu untuk mendengarkan dan peka terhadap suara dan kehendak Allah yang ada, yang berkarya melalui saudara-saudara, melalui orang-orang yang ada di sekitar kami, yang selalu memberikan petunjuk, nasihat-nasihat yang baik dan berguna bagi diri dan masa depan kami. Utuslah Roh Kudus-Mu menuntun kami, supaya pada hari ini, khususnya dalam setiap tugas dan pekerjaan, dalam relasi dengan sesama dan saudara-saudara kami senantiasa mampu untuk patuh pada kehendak-Mu dan melaksanakan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu, lewat pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa menyertai melindungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.